Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Lagi ngitung apa itu, Nak? Serius amat? Ini Bu, alhamdulillah tabungan Kori buat kurban sudah cukup. Malah sedikit lebih. Jadi bisa buat beli yang agak besar. Kurban? Maksudmu sapi? Iya Bu, kan sudah setahun Kori nabung khusus buat ini. Insya Allah, Kori mau kurban atas nama almarhum Bapak juga. Biar jadi amal jariah buat beliau. Enggak. Untuk apa kamu buang uang buat beli sapi? Loh Bu, ini kan ibadah. Bentuk syukur Kori sama Allah. Dan juga pahalanya buat Bapak kan? Syukur. Uang segitu banyaknya, mending buat beli emas. Jelas lebih berharga daripada motong sapi yang cuma sekali pakai. Emas itu bisa disimpan. Bisa dijual kalau lagi butuh. Tapi Bu, uang ini memang Kori sisihkan dari awal buat kurban. Udah Kori rencanakan matang-matang. Dan gak akan mengganggu keuangan Kori yang lain kok. Kori sudah hitung semua. Enggak, pokoknya enggak. Kurban bisa tahun depan. Sekarang uang itu harus buat beli emas. Titik. Woi bro, rajin banget lah. Pagi-pagi sudah nyapu halaman. Iya bang, biar bersih. Kan enak dilihat. Oke lah, lanjutkan. Itu tadi siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi lupa namanya. Bu, soal korban kemarin, Kori cuma mau bilang, Kori sudah niat dari setahun yang lalu. Uang itu memang khusus buat ibadah ini, Bu. Kori sudah sisihkan matang-matang. Gak akan bikin Kori kekurangan kok. Kamu ini kenapa sih, Kori? Sudah ibu bilang, enggak. Jangan macam-macam. Kalau kamu nekat kurban juga pakai uang itu, jangan harap ibu ridho sampai kapanpun. Ibu gak akan doakan kamu sukses. Biar kamu tahu rasa. Bu, kok sampai segitunya sih? Biar kamu mikir. Pokoknya uang itu harus buat emas. Titik. Jangan berani-berani membantah lagi. Kurban terakhir atas nama Fulana bin Fulan. Cih, apaan? Katanya sultan, tapi nyumbang aja kagak. Dasar kikir. Saya mau yang ini, Mas. Nyonya memang pandai memilih.
Ini adalah perhiasan terbaik yang ada di sini. Baik, akan saya segera kemas. Terima kasih sudah mampir, Nyonya. Hati-hati di jalan. Siap, Mas ganteng. Idih, nggak ingat umur. Duh, senangnya hati ini. Akhirnya dapat juga gelang model terbaru ini. Tetangga sebelah pasti iri ngeliatnya. Bisa investasi, bisa pamer. Pintarnya aku. Gak sia-sia Kori nurut. Ini uangnya masih ada sisa. Enaknya buat apa ya? Ah, aku tahu. Ngomong-ngomong aku sudah lama gak karaoke. Pasti seru nih kalau ngajak si berondong ganteng itu. Telepon kapan lagi bisa healing begini? Kori juga gak bakal tahu kan? Ini kan rezeki aku. Bu, belum tidur. Kori, kamu dengar sesuatu nggak tadi malam? Dengar apa? Suara sapi, Nak. Tapi suaranya seperti di dalam rumah, dekat dapur. Loh Bu, kita kan gak miara sapi. Ibu mimpi doang itu mah. Enggak, Nak. Ini udah 3 malam suara itu muncul, Kori. Bukan cuma semalam. Bu, sudah Bu. Suara yang ibu dengar itu cuma halusinasi. Itu semua karena ibu terlalu capek mikirin banyak hal. Kadang kalau kita terlalu banyak pikiran, halusinasi suara itu bisa muncul. Udah ya Bu, Kori mau tidur lagi? Engkau halangi anakmu dari niat suci. Engkau korbankan ridho Tuhan demi kilau emas dan kesombongan. Ibadah kau injak demi dunia yang akan kau tinggalkan. Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku adalah saksi. Aku adalah yang seharusnya jadi syafaat. Tapi kau gantikan aku dengan dosa dan kehinaan. Ini hukuman menantimu karena kamu telah memutuskan pahala yang seharusnya mengalir. Nggak mungkin. Ini pasti cuma mimpi. Bukan aku yang datang mencarimu, tapi dosa yang memanggilku. 1 malam lagi, bila tak kau tebus, akan kubawa jiwamu dalam penyesalan yang abadi. Apalah.
Catatan harian Fauzan. Ini kan buku harian Bapak. Ada rahasia yang perlu kamu tahu, Kori. Sebelum hidup bergelimang harta seperti sekarang, dulu ibumu adalah orang yang sangat kekurangan. Dan dahulu, ibumu pernah bersumpah, Nak, kalau suatu hari punya uang, dia tidak akan pernah mengizinkan uangnya dipakai membeli hewan kurban. Dulu waktu kecil, di hari Idul Adha, dia dan keluarganya kelaparan. Semua tetangga dapat daging, tapi keluarga ibumu tak diajak, tak dikasih sedikit pun. Dan sejak saat itu dia benci hari kurban, benci daging pemberian, dan benci orang-orang dermawan yang pilih-pilih. Jadi ini alasan ibu melarangku berkurban. Selama ini bukan cuma soal uang, tapi ternyata ada luka lama yang ibu simpan sendirian. Bu, ibu di mana, Bu? Kori mau ngomong. Ibu di mana, Bu? Bu, lagi apa sih? Ngapain gaya-gayaan kayak sapi gitu? Astaga, ibu! Bu, sadar, Bu! Nak, sebaiknya kamu bawa ibumu ke rumah sakit. Bisa jadi itu gangguan kejiwaan. Tubuh manusia, termasuk pikirannya, bisa lelah. Saya sudah coba, Ustadz. Bahkan saya panggilkan dokter ke rumah. Tapi katanya, ibu saya cuma kecapean. Dan menurutmu, ini lebih dari sekedar lelah? Iya, Ustadz. Saya kenal ibu saya. Ini bukan sekedar capek. Ada sesuatu yang lain. Dan saya juga baru tahu sesuatu dari buku harian Bapak. Apa yang kamu temukan, Nak? Tentang masa lalu ibu, dendamnya pada hari kurban, tentang sumpahnya yang saya rasa, Ustadz, sumpah itu bukan sekadar kata-kata. Saya takut semua ini berhubungan, Ustadz. Kori, gimana kabar ibumu sekarang? Ya begitulah, Paman. Ibu masih sama, bahkan makin aneh. Maksudnya makin aneh gimana? Ibu masih suka ngerangkak, Paman. Kadang masih ngeluarin suara kayak sapi. Kalau begitu, ini memang bukan penyakit biasa. Tapi Paman ada kenalan dukun di luar kota. Besok Paman bawa dia ke sini. Apa? Dukun? Tapi Paman, bukannya itu dosa? Saya yakin ini cobaan dari Allah. Tapi bukan berarti harus minta bantuan ke dukun, kan? Tahu apa kamu, Kori? Sekarang bukan saatnya sok suci kayak gini. Mau pakai cara apapun, yang penting ibumu sembuh. Itu yang utama. Kamu pikir ibumu kuat terus kayak begini? Saya cuma takut, Paman. Bukannya dapat kesembuhan, tapi kita malah tambah jauh dari Allah. Dengar ya, kamu diam aja. Sekarang serahin semuanya ke Paman. Jangan ikut campur. Kalau kamu sayang ibumu, kamu bakal terima cara apapun buat nyelamatin dia. Wahai arwah terkutuk dan segala makhluk gelap, dengan cahaya ilahi, aku usir kau kembali ke alam asalmu. Atas nama yang maha abadi, lenyaplah kau dari dunia ini. Jangan pernah kembali dan mengganggu. Darah ini bukan sembarang darah. Darah ini akan menjadi penebus. Darah babi ini akan memanggil yang terluka. Sekarang, kalian keluar dari sini. Apa saya nggak bisa nunggu di dalam aja, Ki? Saya nggak tenang ninggalin ibu.
Lebih baik kamu segera keluar, nak. Aku harus ngobati ibumu sekarang. Jika terlambat, ibumu tidak akan kembali. Cory, ayo keluar. Sekarang kamu bisa tenang, anakku. 1-2 hari ini ibumu pasti sembuh. Karena aku sudah mengusir makhluk yang menempel pada ibumu. Iya, Ki. Paman pamit dulu ya. Sekalian antar Pak Suro pulang. Kalau terjadi apa-apa, langsung kabari paman. Ngerti? Iya, Paman. Tolong, sapi itu mau membawaku. Ibu kenapa, Bu? Tolong, sapi itu. Siapa yang harus aku hubungi sekarang? Ustadz? Iya, Ustadz Hasan. Ya Allah, semoga beliau ngangkat. Cory, bersabarlah, nak. Sepertinya kita sudah terlambat. Waktu ibumu di dunia sudah sampai di penghujungnya. Apa? Tapi Ustadz, ibu tadi masih bisa bicara, masih bisa minta tolong. Nggak mungkin, ibu masih bisa diselamatkan kan Ustadz? Masih bisa kan? Allah lebih tahu yang terbaik, nak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantunya pulang dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tuntun beliau mengucap syahadat. Sing eling, Bu. Mohon ampun pada Gusti Allah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Bu, meski rasanya masih nyesek tiap kali keinget, tapi aku ikhlas kok. Aku tahu ini jalan takdir ibu, dan aku sudah ngerti sekarang kenapa semua ini bisa terjadi. Dan aku nggak marah kok, Bu. Aku janji, apapun yang sudah ibu lakuin, aku tahu semua karena ibu sayang sama aku. Aku nggak dendam kok. Lucunya, aku jadi kepikiran soal kurban. Bapak aja belum sempat aku kasih, sekarang malah harus nambah 1 nama lagi. Nama ibu. Sedihnya double, Bu. Oh iya, Bu. Kalau ibu sudah ketemu bapak di sana, tolong bisikin ya. Bilangin Cory kangen banget. Kangen yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Cory, maafkan ibu ya, nak.